Shalom saudara-saudara, senang sekali bisa menemui saudara-saudara lagi pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini saya mau berbicara lagi soal Yahya Waloni. Kita tahu bahwa Yahya ini orang yang sering menyerang iman Kristen, dan dia mengaku bahwa dia adalah orang yang ahli, orang hebat, doktor teologi, pendeta di Papua, lalu juga pendiri sekolah Alkitab atau rektor dari Universitas Kristen Papua, dan macam-macam lagi omongan dia. Tapi sebenarnya ada banyak yang sudah mengungkapkan bahwa sebenarnya orang ini tidak lebih daripada pembual, pendusta, penipu. Dan sudah ada banyak upaya untuk membeberkan sebenarnya siapa itu Yahya Waloni. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin berbagi dengan kita soal apakah Yahya Waloni benar adalah mantan pendeta Kristen. Nah, saya akan berbagi buat kita kesaksian atau tulisan dari seorang rekan pendeta di Papua, namanya Pendeta Ishak Martinus Kaisang Rahael. Benarkah Yahya Waloni mantan pendeta? Berikut ini kita akan melihat tulisan dari Pendeta Ishak Rahael. Yang nampak di halaman Facebook ini adalah Facebook Bapak Pendeta Ishak Martinus Kaisang Rahael, pendeta di Papua. Beliau membuat sebuah tulisan di halaman Facebooknya. Nah, tapi saya akan membacakan tulisan itu dalam halaman Facebook Saudara Ivan Bartas yang memang dibagikan dari halamannya Pendeta Ishak Martinus Rahael. Judul tulisan ini adalah apakah Yahya Waloni pendeta GKI? Sebelum saya uraikan, bagi yang merasa tidak penting silakan lewat saja. Tapi bagi saudara Kristen yang bertanya soal kependetaan dalam GKI, maka ini jawaban yang jelas. Sebab apa yang saya tulis ini adalah hasil wawancara saya dengan mantan wakil ketua sinode era di mana Waloni datang untuk minta jadi pendeta. Jadi ini data valid dari Bapak Pendeta H. Awom STH. Penuturan Pak Pendeta Awom bahwa pada suatu hari datanglah Pak Pendeta B. Maudoma mengantar salah seorang pria ke kantor Sinode GKI. Pak Maudoma adalah pendeta GKI dan juga merupakan anggota BPAM wilayah. Beliau meminta agar GKI menabiskan Yahya Waloni menjadi pendeta GKI di tanah Papua dengan alasan yang Pak Maudoma sampaikan bahwa Waloni pintar bahasa Ibrani Yunani. Jadi kalau ditabiskan, Waloni bisa direkrut jadi dosen STT GKI. Tapi
Sinode kala itu tidak langsung menerima tawaran itu. Pimpinan sinode rapat dan memberikan mandat kepada Bapak Pendeta H. Awam untuk menangani soal itu. Lalu ketika ditangani, Pak Maudoma mengatakan beliau ini doktor, dan Pak Awam bilang nanti besok datang. Setelah Pak Maudoma dan Yahya pulang, Pak Awam menelpon salah satu saudara dari Pak Yahya yang kala itu ketua sinode di Gorontalo dan menanyakan apakah benar Pak Yahya itu dokter. Dijawab beliau tidak punya pendidikan setingkat itu. Besoknya Pak Yahya dan Pak Maudoma datang. Pak Awam bilang, saudara Waloni bisa kasih kurikulum vitae agar kami pelajari apakah benar Anda doktor. Tapi apa yang diminta sinode itu tidak dikasih. Kemudian Pak Maudoma katakan bahwa Yahya ini mantan disertir Kopassus. Jadi kalau tidak diterima nanti dia bikin kacau. Pak Pendeta Awam bilang Pendeta Maudoma tidak bisa seperti itu, dan GKI tidak akan menhabiskan dia menjadi pendeta. Pak Maudoma dan Waloni pulang. Besoknya Waloni datang dengan jaket Kopassus ke ruangan Pak Awam sambil marah-marah, tapi Pak Awam tidak peduli. Kemudian pulanglah Pak Maudoma dan Waloni ke Sorong. Kenapa Pak Maudoma begitu setia mengurus Waloni? Sebab Waloni mendirikan sebuah STT di Sorong yang beliau sendiri namakan STT Calvinis ini. Ini STT yang Waloni dirikan dan Pendeta Maudoma dan beberapa orang pendeta kuliah di situ dan tamat dengan gelar S1. Tapi Sinode GKI tidak mengakui STT itu, dan ijazah serta gelar mereka tidak diakui. Sebab itu Pendeta Maudoma punya gelar sarjana teologi juga tidak pernah dipakai. Sekembalinya dari Jayapura, diam-diam Pendeta Maudoma menerbitkan nota tugas untuk mengangkat Yahya Waloni jadi pendeta pembantu. Ini nota tugas menyalahi aturan, sebab pertama, mengangkat pendeta adalah BPAM, bukan anggota BPAM wilayah. Kedua, sebuah nota tugas harus disertai dengan hak yang diberikan kepada yang bersangkutan. Ketiga, karena mereka berteman, jadi Pak Maudoma tidak teliti atau tidak memeriksa surat-surat dari Waloni seperti menguji keabsahan ijazah maupun siapa yang meneguhkan dia jadi pendeta. Jadi yang bikin Yahya Waloni jadi pendeta bukan GKI di tanah Papua, tapi sobat dari Yahya Waloni, yakni Pendeta Maudoma, dan nota tugas itulah yang kemudian digunakan Waloni sebagai bukti bahwa dia pendeta GKI. Tapi faktanya dia tidak pernah jadi pendeta GKI. Kalau begitu, dari mana Waloni menyebut dirinya sendiri pendeta? Jawabnya dari dirinya sendiri. Dia yang mengangkat dan meneguhkan dirinya jadi pendeta. Sebab ketika dia ketoli-toli dan melamar jadi pendeta di GPIGT, dia ditolak tahun 2006. Sebab Sekum Sinode menguji keabsahan surat Waloni ternyata tidak benar. Ketika ditanya dari mana dapat ijazah S2 dan S3, dia jawab dari Pinelek
di Pinelek ada STT yang dibuka oleh orang Filipina tapi sudah ditutup. Tapi setelah dicek ternyata tidak ada. Hari ini Waloni malah mengakui tamat doktor dari Italia. Nah, itulah cerita dari Pendeta Ishak Rahael tentang latar belakang dari Yahya Waloni. Jadi jelas bahwa orang ini tidak pernah resmi jadi pendeta di GKI Papua. Ya, permintaannya ditolak, tidak ada yang menabiskan dan mengangkat dia. Hanya satu surat tugas yang tidak sah, tapi dianggap sebagai atau dipakai sebagai bukti bahwa dia adalah pendeta di GKI Papua. Selain itu, kita juga bisa lihat dari keterangan atau informasi yang diberikan, orang ini sekolahnya tidak jelas, ya. Nah, mengaku sampai jadi doktor S2, S3, tapi ternyata dari sekolah S1 juga sekolah yang dia dirikan tidak diakui. S2-nya, S3-nya entah dari mana, ya. Tapi yang pasti adalah bahwa sekolahnya sama sekali tidak jelas. Ngaku tamat S3 dari Italia. Nah, jelas bahwa dari informasi ini semua adalah kebohongan. Bagi saudara-saudara Islam yang seringkali memuja-muja Yahya Waloni, coba tanya dia, ya. Suruh dia keluarkan ijazahnya, beberkan pada halayak ramai, beberkan di media sosial. Dari mana dia tamat S1, S2, S3? Coba kalau berani keluarkan ijazahnya, ambil ijazahnya dan tunjukkan, beritahukan jelas dari sekolah mana, dan kita akan lihat dia memang betul-betul adalah seorang doktor atau dia tidak lebih dari seorang penipu dan pendusta. Selamat berpikir, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain.